Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara dan adik-adik sekalian, para jamaah Surau Al-Mustaqim pada subuh hari yang berbahagia ini yang saya hormati, wabil khusus kepada para pengurus surau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, rasa syukur dan henti selalu kita aturkan dan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga pada kesempatan subuh hari ini kita bisa hadir di Surau Al-Mustaqim yang mubarak ini untuk melaksanakan ibadah subuh. Dan alhamdulillah pada subuh kita dapat meluangkan waktu sebentar untuk mengikuti kegiatan rutin Surau Al-Mustaqim, yaitu diadakan kajian Islam setelah kita mengerjakan salat subuh setiap hari Jumat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada subuh hari ini juga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah amal yang senantiasa dapat menjadi sumber kekuatan batin yang menggerakkan kita untuk senantiasa menjalankan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana lazimnya setiap subuh Jumat selesai kita melaksanakan pengajian ini, biasa diadakan sarapan pagi dan saya menyampaikan ucapan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat serta memberikan balasan yang berlipat ganda kepada di antara saudara kita yang telah merelakan sebagian waktunya untuk kita nikmati pada pagi hari ini sebagai sarapan pagi. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang iman itu turun naik dan ada faktor luar yang berpengaruh yang menjadikan iman kita sering turun naik. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Namun pada sebuah hari yang berbahagia ini, karena pada hari ini adalah hari ke-8 dari bulan Sya'ban 1443 Hijriah, saya akan sedikit membicarakan tentang bulan Sya'ban ini. Jadi pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-8, dan hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa insya Allah sebentar lagi bulan Ramadan akan tiba. Ini bulan Ramadan adalah satu bulan yang sangat dinanti-nantikan, sangat diharap-harap, sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu alasan kenapa bulan Ramadan ditunggu-tunggu, diharap-harapkan, karena bagi orang beriman di dalam bulan itu ada sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya untuk orang-orang mukmin, dan itu tidak akan ada pada bulan yang lain dan juga tidak didapatkan oleh orang yang bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah salah satu di antara sekian alasan kenapa kita senang, bahagia, gembira ketika mendengar Ramadan akan datang. Dan makin dekat Ramadan, makin senang kita, makin gembira kita, makin bahagia kita. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak bahagia, tidak gembira, tidak senang dengan Ramadan datang atau akan datang atau semakin dekat datangnya, itu sebagai indikator tentang bagaimana keimanan kita pada
Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang memang kalau kita lihat dari amalan Rasulullah SAW, beliau mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan orang. Ini kata beliau dalam hadisnya. Nah, yang kedua, bulan Sya'ban itu beliau banyak berpuasa. Tidak ada bulan di luar Ramadan yang beliau banyak berpuasa, adalah bulan Sya'ban. Ini hadis Aisyah. Yang ketiga, bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkat amal kebaikan yang kita lakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min suhuri ma tasumu min Sya'ban." Wala zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fahibbu an yurfa'a amali wa ana sha'ibun. Akhrajahu Ahmad wa Nasa'i wal Baihaqi. Jadi kata Rasulullah, ada sahabat, ya. Ini sahabat ini bernama sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, beliau ini pada suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW. Kata Usama bin Zaid, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban." Jadi kata Usama ini, aku ini tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak pada bulan Sya'ban. Jadi berarti beliau ini melihat Nabi berpuasa di bulan-bulan lain, tetapi juga melihat Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi beliau membandingkan bahwa puasa Nabi di bulan Sya'ban itu lebih banyak. Lalu Nabi menjawab, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Jadi bulan Sya'ban itu banyak orang lalai, banyak orang lupa, banyak orang alpa. Nah, kata lalai, alpa atau lupa ini adalah orang melewatkan hari-hari, malam-malam Sya'ban, tidak ada muatan ibadah kepada Allah SWT. Masih ibadah sunnah. Tahu-tahu udah besok Ramadan nak datang. Udah Ramadan besok ya. Ini terkejut orang itu. Nah, jadi kaget gitu ya. Udah Ramadan lusa ya. Ini. Nah, jadi ini kan lalai, lupa, alpa orang dengan bulan Sya'ban itu. Ini kata Rasulullah seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat pada hari-hari ini boleh kita lihat, memang orang ini kan kalau udah nak masuk Ramadan, bulan Sya'ban itu kan pikirannya itu kelebaran. Nah, ini juga salah satu faktor yang menjadikan kita itu lalai dengan Sya'ban ini. Yang disiapkan orang itu adalah fisik, materi. Apa nak saya pakai lebaran? Bagaimana anak-anak saya? Apa belanja rumah tangga saya? Bagaimana saya cara mengganti perabot-perabot saya? Nah, ini budaya macam ini kan sudah rutin tiap tahun. Ini direspon oleh para pedagang. Makanya 3 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan datang, lebih-lebih bulan Sya'ban ini butik-butik sudah penuh. Karena itu tadi. Ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau kita lihat larinya ke situ. Coba Bapak Ibu lihat toko-toko mebel, nah itu kursi-kursi jati pada datang dari Jawa itu. Nah, toko-toko sajadah di Nusa Indah itu saya lewat penuh. Karpet-karpet, pakaian-pakaian dan sebagainya. Jadi arahnya itu ke sana. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati. Jadi orang itu salah satu faktor melalaikan manusia itu karena orang teringat ya, dengan lebarannya itu, teringat dengan uangnya, teringat dengan glamoritasnya, teringat dengan kemewahannya, sehingga dia lupa ini apa yang dibuat yang pertama kali, apa yang dibuat harus dibutuhkan. Nah, jadi kata Rasulullah, banyak orang lupa di bulan Sya'ban itu, lalai, alpa dari ibadah kepada Allah. Lalu beliau bersabda, kata beliau,
bulan Sya'ban itu adalah bulan yang diangkat amal perbuatan secara umum yang dilakukan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun Bu, amal kita ini diangkat Allah itu pada bulan Sya'ban. Ya. Sya'ban itu adalah bulan diangkat Allah amal kita. Ini kata beliau. Ya. Dan aku sangat senang, kata Rasulullah, jika amal perbuatanku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Rasulullah itu di hari-hari Sya'ban ini berpuasa, walaupun ada hari-hari tak berpuasa. Dia senang kalau dalam keadaan berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat amalnya. Jadi karena itulah di bulan ini kalau saya lihat ada 3 ini. Yang pertama itu kata Rasulullah, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan orang. Artinya hari-hari Sya'ban berlalu, malam-malam Sya'ban berlalu, tidak ada muatan nilai ibadah-ibadah, terutama ibadah sunnah kepada Allah SWT. Makanya di bulan Sya'ban ini kalau dapat kita puasa. Lebih-lebih nanti tanggal 15 Sya'ban. Orang mempersoalkan itu, puasa 15 Sya'ban itu. Memang saya juga melihat hadis yang kuat menunjuk tanggal 15 itu tidak ketemu kita. Cuman puasanya itu bukan puasa apa itu kaitan dengan bulan Sya'ban, dia puasa pertengahan bulan. Ya. Jadi pas 13, 14, 15. Ini. Ya, jadi kalau nak puasa itu mulainya hari Rebu. Rebu itu 13. Kamis 14, 15 itu hari Jumat. Ayyamul Bid, ya, pertengahan bulan. Jadi kalau orang, besok saya puasa sunat Sya'ban, tak ada puasa sunat Sya'ban. Kalau dia bilang besok saya puasa sunnah di pertengahan bulan tanggal 15, betul. Memang ada tuntunannya. Karena itu saya melihat puasa kita pada hari itu kalau mampu kan ini sebagai sunnah. Kalau ada halangan, banyak kegiatan, ya tidak apa-apa karena ini sifatnya sunnah. Tapi kalau nak puasa 3 hari, dimulai hari Rabu 13, 14, 15. Kalau tidak kuat ngambil 3 hari, ya boleh saja tanggal 15 di pertengahan bulan itu. Cuman memang ada juga hadis lain menjelaskan kalau kita itu puasanya tunggal hari Jumat, itu tidak dihubungkan dengan hari lain, itu tidak boleh. Ini. Jadi kecuali misalnya kita ini puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari ini lebaran, besok puasa. Minggu, Ahad lebarannya, Senin boleh puasa 6 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu hari kelima. Boleh saja. Macam ini kenanya 13 itu Rabu, 14 Kamis, 15 Jumat. Puasa hari Jumatnya tidak ada masalah. Jadi ini atau mungkin hari Jumatnya itu hari 13, 14 Sabtu, 15 Ahad, tidak ada masalah. Karena ada keterkaitan. Jadi kalau spesial hari itu memang dimakruhkan sebagian ulama berpuasa pada hari Jumat. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk supaya kita tidak lalai, pengertian lalai itu adalah hari-hari Sya'ban itu lewat tidak ada muatan ibadah kepada Allah SWT. Artinya ibadah yang khusus seperti puasa tahajud di malam hari, kemudian duha di tiap pagi dan sebagainya. Maka itu Rasulullah untuk memaknai Sya'ban itu supaya beliau tidak tergolong orang-orang yang melewatkannya, melupakannya tanpa ada muatan ibadah kepada Allah SWT, beliau hari-hari Sya'ban itu banyak berpuasa. Sampai sahabat mengatakan beliau banyak berpuasa, bahkan lebih daripada bulan-bulan yang lain di luar bulan Ramadan. Termasuk istri beliau pun juga memberikan komentar bahwa beliau itu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini bila dibanding dengan bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Jadi kalau memang Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita bahwa Sya'ban itu bulan yang sering dilalaikan, dilupakan, dialpakan orang, kita harus jaga-jaga ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan, melupakan dan melewatkan Sya'ban, mengalpakan Sya'ban. Nah, untuk menjadi orang yang tidak tergolong itu, maka isilah Sya'ban di waktu pagi,
kita ada duha, ibu-ibu yang saya hormati. Di waktu malam, sepertiga malam ada tahajud. Ya. Kemudian di hari-hari tertentu, terutama Senin dan Kamis, dan juga ditambah 13, 14, 15 di pertengahan bulan ada puasa sunnah lagi di situ. Jadi kita ini banyak amalan-amalan. Kalau kita teringat dengan bulan Sa'ban adalah sebuah bulan yang luar biasa kemuliaannya. Kemudian juga Nabi mengatakan bahwa di bulan Sa'ban ini adalah bulan Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal para hambanya menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal setahun yang kita buat ini diangkat Allah pada bulan Sa'ban. Nah, kapan hari mengangkatnya? Kalau kita lihat Rasulullah tadi mengatakan, saya lebih senang, kata Rasulullah, kalau amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi dari isyarat ini dapat kita bayangkan bisa saja amal itu diangkat pada waktu siang hari. Walaupun ada riwayat yang lain menjelaskan tentang diangkatnya amal umat manusia ini ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sa'ban ini pada masa-masa tertentu. Nah, ini hal-hal yang barangkali dari hadis yang memang kita lihat ini perlu kita renungkan dan jadi sumber kekuatan yang bisa memotivasi kita dalam beramal selama di bulan Sa'ban ini. Nah, kemudian apalagi Bapak Ibu yang saya hormati, bulan Sa'ban ini kata Rasulullah ya, dalam hadisnya, "Yaqaliullah ila halqi fi lailatin nisfi min Sya'ban fa yaghfir li jami'i halqi illa lil musyrikin aw musyahidin." Rawahu Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi. Jadi kata Rasulullah, Allah memberikan rahmat kepada para hambanya di malam nisfu Sya'ban. Ya. Maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang yang musyrik. Dan yang kedua adalah orang-orang muslim yang bermusuhan ya di antara samanya kedengkian dan kebencian terhadap muslim lainnya. Nah, karena urusan-urusan dunia. Jadi di malam nisfu Sya'ban ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Tabrani dan Baihaqi. Jadi kata Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban itu ada dua keutamaan. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat ampunan kepada hambanya. Nah, ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat ampunan kepada seluruh makhluknya, kepada seluruh hambanya. Nah, yang tidak diampunkan Allah ini Bapak Ibu yang saya hormati hanya dua. Yang pertama itu orang yang menyekutukan Allah. Jadi orang yang menyekutukan Allah itu di malam nisfu Sya'ban ini pengecualian. Jadi semua hamba Allah, apalagi mereka itu minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah SWT. Jadi semua hamba Allah mendapatkan rahmat ini kata Rasulullah. Ya, pengampunan dari Allah SWT. Nah, orang yang tidak mendapatkan rahmat ampunnya hanya ada dua. Yang pertama itu orang yang menyekutukan Allah, yang musyrikkan Allah. Satu. Yang kedua adalah orang yang saling membenci, saling mendendam, saling bermusuhan karena urusan-urusan sifatnya keduniaan, saling kedengkian. Kita membenci orang karena urusan jabatan. Kita membenci orang karena urusan uang dan harta. Kita membenci orang karena urusan popularitas. Kita membenci orang karena urusan-urusan yang lain. Itu tidak masuk katanya. Nah, kalau tidak ada dua perkara ini, seorang hamba ini adalah orang yang taat, orang yang saleh, ya, dia terbebas dari perbuatan musyrik dan juga dia terbebas dari saling mendendam, saling membenci, saling bermusuhan dengan orang lain karena urusan-urusan keduniaan, maka orang itu mendapatkan peluang, yaitu rahmat dicurahkan Allah atasnya, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira inilah ibu-ibu yang saya hormati amalan kita di bulan Sa'ban ini. Jadi saya sudah melihat Sa'ban ini adalah landasan bertolaknya orang-orang mukmin untuk menyiapkan mentalnya dalam rangka memasuki sebuah event besar, ya, kompetisi besar, yaitu yang namanya Ar-Ramadan, yang di dalamnya itu ada 3 kemuliaan besar diberikan Allah, yaitu
dilipat gandakannya amal kebaikan yang kita buat, ganjarannya. Yang kedua, ijabahnya doa. Dan yang ketiga, maghfirah yang akan dilimpahkan Allah, dicurahkan Allah kepada orang mukmin yang mendapatkan rahmat Ramadan itu. Maka atas dasar inilah orang itu mengharap Ramadan. Karena bagi kita orang beriman ini kan dunia itu hanya sifatnya sementara. Kalaupun kita kaya di dunia ini, seperti apalah kayanya kita? Duitnya banyak, uang hartanya banyak, kan sementara. Ya. Kalau dia punya posisi sebagai seorang pejabat, tokoh, sementara. Kalau dia popularitasnya luar biasa, sementara. Apa aja dunia, sementara, semua sementara. Nah, bagi orang beriman apa? Akhirat adalah tempat yang kekal. Nah, karena Ramadan di dalamnya banyak fadilah yang besar dan luar biasa, yang prospeknya dalam konteks ukhrawi, ya, maka orang beriman digembirakan dengan itu. Sehingga dengan demikian dia berusaha di Ramadan itu dia merebut sebanyak-banyaknya fadilah-fadilah yang dicurahkan Allah, yang dijanjikan kepada orang-orang beriman itu. Nah, ini sebenarnya harapan kita ibu-ibu dan saudari. Saya kira sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebih mohon maaf, yang benar hanya dari Allah, yang salah itu adalah karena kearifan saya. Semoga sedikit kajian Islam pada subuh hari Jumat yang mubarak ini senantiasa dapat menjadi sebuah bahan renungan kita, spirit untuk menguatkan semangat kita, sebagai kita jadikan Sya'ban sebagai landasan bertolak untuk meningkatkan amal kita dan sekaligus memasuki Ramadan sebagai event besar yang datangnya hanya setahun sekali dalam seumur hidup kita. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi